Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di IDX Extension Closing, dan di segmen ini kita review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021392 di 552 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosef Gabetua yang merupakan Senior Analyst of Creative Trading System. Kita akan langsung coba sapa Pak Yosef. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosef sudah Ya, meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya yes. kabar kurang baik ini bagi indeks harga saham gabungan di beberapa perdagangan terakhir, lebih cenderung mengalami koreksi yang cukup dalam. 66 tadi juga sempat disentuh, namun di penutupan sudah balik lagi ke level 67. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi untuk IHSG di sepekan ini, Pak Yosef? Oke, kalau untuk sepekan ini sebenarnya kita bisa lihat dua saham yang paling menekan ISG itu. Yang pertama itu Goto pastinya karena market cap-nya ini besar. Kalau misalnya kita ngelihat dari ISG sendiri, bobot ISG, bobot Goto terhadap ISG itu ada di peringkat 12 yang terbesar. Kayak gitu, untuk LQ45 juga kalau nggak salah di yang 11 yang terbesar. Jadi emang penurunan Goto ini cukup signifikan berdampak. Padahal kita di bulan November ini biasanya ada window dressing, jadi kurang terlihat. Itu karena mayoritas tekanannya itu berasal dari Goto juga, di samping bahwa saham-saham perbankan dan beberapa infrastruktur juga ikut tertekan, namun relatif lebih kecil lah dibanding Goto kayak gitu. Lalu saham yang kedua Bian ini kan kapitalisasinya besar, walaupun sebenarnya transaksinya rendah, volume transaksinya nggak terlalu tinggi seperti saham-saham blue chip yang lain, tapi karena kapitalisasinya besar, ini jadi cukup berpengaruh lah terhadap penurunannya untuk IHSG sendiri. Kayak gitu. Jadi menurut saya ini dua saham yang paling signifikan menekan IHSG sampai ada di zona merah seperti sekarang. Baik, dari posisi teknikal, indeks harga saham gabungan terlebih dahulu Pak Yosef, dengan pelemahan Ya. yang terjadi, bagaimana Anda melihat peluangnya untuk perdagangan di minggu depan? Mungkin juga bisa dikaitkan dengan posisi inflow dan outflow asing dalam beberapa hari perdagangan terakhir Pak Yosef. Sebenarnya kalau ngelihat inflow, ngelihat outflow asing dalam beberapa hari terakhir ini cukup mengejutkan karena terlepas dari apakah ini inflow atau outflow, biasanya di bulan Desember itu ada fenomena yang namanya window dressing. Kayak gitu. Sedangkan di sini yang terjadi adalah ISG ini udah merah terus, udah merah cukup dalam, bahkan kalau misalnya dilihat sepanjang bulan Desember ini udah -5, ditambah outflow-nya cukup deras. Kalau dari investor asing sendiri itu uh, yang kita lihat di top outflow aja itu ada saham-saham perbankan dan saham infrastruktur seperti BCA, Telkom, Astra, itu semuanya terus dijual asing, sedangkan saham-saham yang diakumulasi asing itu kalau misalnya kita ngelihat ada beberapa yang berasal dari sektor consumer. That's why menurut saya untuk momentum seperti ini kayaknya consumer nih bisa lebih menjadi satu satu sektor defensif lah yang Ya, untuk kalau kita tambahin di portofolio kita. untuk pekan depan, arah pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Yosef, terutama dari Ya. sisi support dan resistennya. Kalau untuk pekan depan menurut saya mungkin akan ada rebound, setidaknya untuk mengurangi koreksi yang terjadi sekarang mungkin akan ada rebound. Kalau misalnya investor asing masuk di 6.600 itu mungkin level yang cukup menarik untuk melihat momentum ISG akan rebound. Seperti itu Mas David. Baik, kita akan coba singgung, tadi pun juga sempat Anda bahas, tapi sebelum secara mendetail, saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan dari teknologi terlebih dahulu ada Goto. Ini cukup hangat diperbincangkan dalam sepekan terakhir Pak Yosef. Kemarin Ya, sudah melakukan kegiatan public expose insidental ini. Paling iya. tidak ini memberikan gambaran kondisi Goto sebenarnya dan paling tidak memberikan rasa nyaman bagi para investor. Tapi ternyata di sepanjang perdagangan hari ini koreksi dalam kembali terjadi. Bahkan sudah menyentuh di bawah level seratusan ini untuk Goto. Iya. Bagaimana analisis Anda? Kalau untuk Goto sendiri ini sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat in general lah, saham-saham teknologi yang ada di luar dan berstatus unicorn ini sebenarnya cukup common terjadi. Misalnya kita ngelihat WeWork, kita ngelihat Grab, ngelihat Airbnb, Lyft, Sea Limited dan lain-lain.
itu memang mengalami penurunan yang dalam, dan bahkan beberapa di antara itu, beberapa saham-saham unicorn tersebut sampai sekarang belum balik ke harga IPO-nya. Jadi memang ini satu pattern yang sebenarnya dari awal IPO Goto ini sudah cukup jelas bahwa ada beberapa data yang saham-saham unicorn yang IPO itu sampai sekarang belum kembali ke harga IPO-nya. Jadi masih nyangkut saham-saham yang ditambah penjualannya di sini. Kalau misalnya kita ngelihat ada beberapa nama-nama besar seperti Goto People First Fund kalau nggak salah, itu yang menjual saham Goto terus-menerus dalam beberapa hari terakhir. Dalam keterbukaan informasi itu data itu ada. Ya. Jadi ini masih akan cukup lama sepertinya proses distribusi saham Goto ini. Jadi kalau misalnya mau masuk pun menurut saya ini bukan waktu yang baik. Lebih baik kita cari momentum di saham lain ketimbang menangkap pisau jatuh seperti ini. Oke, Pak Yosep, tadi pun dari informasi yang sudah kita sampaikan ada semacam hitung-hitungan ini ketika beberapa hari ke depan ini Goto kembali mengalami auto reject bawah level 50 bukan tidak mungkin akan disentuh. Bagaimana analisis Anda? Sampai ke level 50 itu sendiri, kalau misalnya kita ngelihat, sebenarnya kabar baiknya seperti ini. Ngelihat dari hari pertama ARB di tanggal 1 Desember itu, ngelihat dari level tersebut sebenarnya antrian offer yang mengganjal supaya harga saham Goto ini tidak naik itu sudah relatif mengecil. Kayak gitu. Jadi yang tadinya nilainya itu hampir 3 triliun untuk menembus satu tick aja, sekarang ini udah di angka 1 triliun. It means memang mengecil nih offernya. Kayak gitu. Jadi semakin tipis lah. Tetapi kabar yang kurang oke-nya itu adalah beberapa fund manager juga justru membuang saham ini. Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat dari transaksinya, yang menampung itu adalah investor kecil-kecil, investor yang ya investor retail lah. Ya. Kayak gitu. Kita mau berharap kekuatannya seperti apa untuk investor retail bisa angkat. Jadi ini simply barang yang salah di tangan orang yang salah menurut saya. Baik, selain dari sisi teknikal, dari sisi valuasi tadi Pak Yosep juga sudah kita sampaikan ini. Dari sisi PBV-nya ini sudah di 0,78 kali. Apakah ini juga menjadi salah satu indikator tidak Pak? Atau memang wait and see lebih dikedepankan untuk posisi saat ini terlebih dahulu? Kalau menurut saya lebih baik wait and see untuk di kondisi Goto, karena pertama untuk valuasi di perusahaan-perusahaan teknologi seperti ini sebenarnya kita nggak bisa pakai valuasi cara yang lama. Mereka sendiri sejak awal juga memberikan dengan metode apa, dengan matriks apa mereka mau divaluasi, dengan GTV dan yang lain-lain itu mereka kasih tahu kayak gitu. Jadi simply mereka memang tidak menganggap bahwa PER dan PBV ini metode yang tepat untuk memvaluasi mereka. Jadi menurut saya secara valuasi ini kita nggak bisa valuasi dengan cara yang lama. That's why kita mesti ngelihat dulu nih transaksinya dalam beberapa hari ke depan memungkinkan nggak untuk ada investor-investor yang bisa mengangkat kembali saham Goto. Setidaknya untuk lepas dari zona ARB aja ini sepertinya masih relatif sulit melihat offernya yang masih cukup tebal. Baik. Pak Yosep, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti juga kita akan singgung pergerakan saham ada Astra International, kemudian juga Telkom yang katanya ini juga terdampak dari pergerakan atau koreksi dari saham-saham Goto, dan juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Execution Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Yosep Gabetua, Senior Analyst of Creative Trading System. Pak Yosep, sebelum melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, tadi ada Goto begitu, yang merupakan pemberat bagi harga saham gabungan. Nah, ada beberapa emiten yang dikaitkan dengan penurunan harga Goto dan mereka juga akan ikut terdampak. Kebetulan kontribusi mereka terhadap indeks harga saham gabungan dari sisi kapitalisasi juga cukup besar, Pak Yosep. Ada Telkom, kemudian juga ada Astra International. Astra sudah semakin jauh dari level 6 ribuan, sementara Telkom hari ini lagi-lagi mengalami koreksi dan semakin jauh dari level 4 ribuan. Nah, bagaimana analisis Anda? Kita mungkin ke Telkom terlebih dahulu, yang memang koreksinya juga sudah cukup dalam, Pak Yosep. Analisis Anda untuk Telkom? Oke, kalau untuk Telkom sendiri sebenarnya kita tahu lah, kita ini udah banyak yang membahas juga bahwa portofolionya Telkom itu, Goto itu masuk dalam salah satu portofolionya Telkom, Telkomsel, anak perusahaannya Telkom. Jadi nilai kerugiannya ini kalau misalnya dihitung sampai 2 hari yang lalu itu sampai 3,6 triliun. Kayak gitu, itu nilai yang besar di
sebelumnya Telkom itu profitnya berapa, tiba-tiba dikurangin karena nilai investasinya terhadap Goto ini merugi 3,6 triliun, akhirnya jadi dikurangin dengan angka tersebut. Mungkin ada kekhawatiran bahwa kalau misalnya kayak gini nilai investasinya ini semakin lama akan semakin tergerus, profitnya Telkom pun akan tergerus. Tapi perlu disadari bahwa yang menggerakkan harga saham Telkom itu investor asing. Ini bukan dua investor yang sama yang menggerakkan harga saham Telkom dan harga saham Goto. Goto simply kalau misalnya kita ngelihat sampai sekarang, investor-investor yang masuk di pra IPO ini itu bukan investor yang sama dengan investor-investor yang menggerakkan harga saham Telkom. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang hubungannya sangat sedikit lah antara Telkom dan Goto, antara investasi Telkom ke Goto yang akhirnya membuat saham Telkom itu mengalami kerugian. Jadi kayaknya nggak terlalu berkorelasi kayak gitu. Cuman karena rugi investasi jadi turun juga, kayaknya nggak sebesar itu korelasinya. Baik, teknikalnya arahnya kemana Pak? 3650 melemah di 2,41%. Untuk Telkom ya? Ya. Kalau untuk Telkom saya juga masih pesimis bahwa saham ini akan naik. Pertama dari outflow investor asing sendiri, ini masih relatif besar sejak awal Desember. Jadi kalau untuk teknik resisten terdekat itu atau target profit kalau misalnya memang mau spekulatif di saham ini itu di 3.900 dan supportnya itu ada di 3.300 kayak gitu. Itu kalau misalnya kita berani spekulatif di saham Telkom. Cuman melihat outflow seperti ini saya cenderung untuk tidak mengambil posisi ini. Baik, penutupan hari ini di 3650 melemah di 2,41%. Nah, ini juga ada aspek yang cukup menarik untuk Telkom, Pak Yosep. Kalau kita bandingkan di Desember tahun-tahun sebelumnya, pergerakan Telkom justru cenderung positif di bulan Desember. Dan momentum window dressing Telkom tidak pernah ketinggalan nih. Apakah skenario ini akan berubah di tahun ini? Bisa jadi. Pertama, ini kalau misalnya bulan ini, Desember tahun ini ISG merah, dan Telkom juga ISG merah, itu artinya ini pertama kalinya dalam 21 tahun terakhir ISG merah di bulan Desember kayak gitu. Dan Telkom ini kan seperti Mas David highlight, ini salah satu yang nggak pernah ketinggalan. Jadi kayaknya memang momentum window dressingnya ini memang masih terlalu dini, masih ada 15 hari lagi nih untuk kita sampai ke ujung tahun 2022. Tapi kayaknya kalau misalnya tekanan dari outflow-nya seperti ini, saya cukup nggak terlalu yakin bahwa momentum window dressing akan terjadi di tahun ini. Baik, dari Telkom kita bergeser ke Astra International, Pak Yosep. 65675 ditutup flat pada hari ini. Dalam beberapa waktu terakhir juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Analisis Anda untuk ASI? Dari ASI sendiri juga sama, ini outflow dari investor asingnya juga masih relatif besar dibanding dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jadi ini kalaupun ada rebound kecil, ini mungkin kita bisa manfaatkan untuk dapat target profit di 6.000. Dia di level 6.000, di level 6.000 lah, di level 6.000 dengan support di level 5.500 kayak gitu. Itu kalau misalnya kita mau memanfaatkan momentum oversold seperti ini. Jadi di mana harga sahamnya sudah terus-menerus tertekan dan kita mau manfaatin momen rebound sebentar, itu bisa kita perhatikan dengan support di 5.500, target di 6.000. Baik, ada Telkom dan Astra International yang hari ini juga masih melanjutkan pelemahan dan sudah menjauhi dari level ideal mereka sebelumnya untuk masing-masing persahamnya.